Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Berikutnya adalah kalau kita ingin melakukan itikaf di masjid, sebetulnya berapa lama sih itikaf itu? Apakah sehari semalam? Apakah seminggu? Atau mungkin bahkan lebih? Nek soal banyaknya itu ya monggo sih. Sebetulnya terserah kita. Yang itu namanya ibadah kok. Ya, mau berapa aja monggo gitu kan. Tapi kalau kita mau melakukan itikaf itu lebih dari 1 hari 1 malam misalnya. Tapi ini yang penting juga kan harus dipersiapkan adalah persiapannya. Ini yang paling penting kan persiapannya. Karena kalau orang yang sudah niat iktikaf di masjid atau berdiam diri di masjid itu kan, kalau kita keluar dari masjid itu sendiri, ya, tanpa ada keperluan yang syar'i, ya, yang diperbolehkan, itu kan iktikafnya menjadi batal. Ya. Jadi hati-hati di sini. Jadi kalau kita sudah berniat iktikaf, ya harus mempersiapkan diri dengan sepenuhnya, ya. Artinya mempersiapkan diri itu tidak hanya fisik diri kitanya sendiri itu ya enggak. Ya harus dipikirkan juga lah keluarganya bagaimana, gitu kan. Kalau kita mau itikaf misalnya seminggu, apa 10 hari misalnya seperti itu. Ya harus dipikirkan dong keluarganya. Makannya gimana, sudah disiapkan apa belum, gitu kan. Untuk kebutuhan anak, istri, dan lain sebagainya yang di rumah itu udah disiapkan apa belum? Kalau mau itikafnya ini laki-laki misalnya itu ya. Ya. Jadi semuanya itu enggak asal sebetulnya. Jadi memang segala sesuatu itu harus disiapkan secara matang. Kalau kita mau itikafnya lebih dari sehari atau berhari-hari. Walaupun itikaf itu batas minimalnya juga ada. Ya, jadi kalau kita yang mau ringan-ringan ya boleh, gitu kan. Karena ada batas minimal. Ya. Kalau batas minimal itikaf itu kan ada beberapa pendapat ulama itu menyampaikan. Ya. Kalau dari kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, ya, dari kalangan beliau-beliau ini, ya, mazhab mereka. Itu minimalnya itu adalah sa'ah. Ya. Sa'ah itu ya sebentar gitu. Yang penting aku niat itikaf, orang kata berapa menit gitu. Kalau sudah lah itu ya boleh gitu. Namanya juga sa'ah. Ya sa'ah sih sebetulnya artinya sejam gitu loh. Tapi orang boleh mengatakan juga sebentar itu ya artinya tidak terlalu lama. Ya mau sejam, mau 2 jam atau mungkin setengah jam, ya terserah lah. Sama juga sebentar. Tapi diniati itikaf. Ya, berdiam diri. Itu boleh gitu ya kan, itu batas minimalnya seperti itu. Kalau menurut mazhab daripada Hanafi maupun Hambali. Sedangkan mazhab Maliki itu menyampaikan, ya, dari mazhab Maliki pun ini sebetulnya ada 2 pendapat ya. Sebagian ulamanya ya, itu minimalnya adalah sehari semalam tanpa putus. Jadi ya ini sehari semalam tanpa putus itu artinya dimulai dari waktu maghrib ya terbenam matahari sampai terus malam, kemudian siang, sampai dengan masuk waktu maghrib lagi. Itu namanya sehari semalam. Berarti 24 jam lah kalau di tempat kita itu ya mas. Ya 24 jam, full. Ya di sini kita nggak usah ngomong masuk akal dan tidak masuk akal ya, memang itu namanya
batas minimal itu kan memang berbeda-beda pendapat di sini. Tapi kalau kita ngomong soal masalah kita niat berdiam diri di masjid, nah cuman sebentar sekali, walaupun itu boleh gitu ya. Ya rasanya kepiye ya. Itu ya Mas, niat untuk berdiam diri di masjid tapi mung sebentar tok. Ya, 1 menit misalnya ngono kan yo. Ya sama aja kita duduk lantas berdiri lagi gitu keluar lah, itu sama aja begitu ya. Boleh, bukan tidak boleh, tapi ya artinya kalau kita mau lebih dapat pahala lebih gitu kan, mestinya kan lebih lama gitu kan seperti itu. Artinya nih bisa sehari semalam ya lebih baik gitu. Sedangkan sebagian ulama yang lain menyampaikan bahwa sehari tanpa malamnya. Ini dari mazhab Maliki itu sendiri. Jadi sehari tok gitu ya, tanpa malam. Jadi mulai fajar mulai waktu subuh itu ya. Mulai waktu subuh, mulai fajar itu sampai dengan tenggelamnya matahari atau masuk waktu maghrib. Ini boleh itikaf seperti itu. Ya monggo dipergunakan untuk sekuat tenaga kita melakukan ibadah-ibadah pada Allah. Ya memang itikaf itu memang tujuannya itulah berdiam diri di masjid untuk melaksanakan ibadah. Jadi itu harus diniati itikaf itu, nggak boleh asal diem saja lantas tanpa niat, itu ya bukan termasuk pahala itikaf. Ya. Jadi itikaf itu memang harus diniati, niat berdiam diri. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kalau mazhab Syafi'i sendiri itu menyampaikan bahwa minimalnya itikaf itu adalah sejenak. Ya. Tapi, ya ada tapinya ini. Tapi mazhab ini pun menegaskan bahwa minimalnya sebetulnya itikaf itu ya sehari. Karena kalau kita, ya kata mazhab ini, ya mazhab Syafi'i, karena Rasul sendiri, ya Nabi besar Muhammad SAW itu tidak pernah melakukan itikaf kecuali minimal sehari. Ya minimal sehari, namanya juga mau melakukan ibadah yang ibadahnya itu berupa itikaf atau berdiam diri di masjid. Yang dimaksud berdiam diri di masjid itu bukan berarti duduk aja tuh ya enggak ya Mas ya. Ya artinya kita berada dalam masjid gitu loh, tidak keluar dari masjid, itu yang dimaksud. Ya. Artinya boleh saja pada waktu kita itikaf tuh yo makan, minum, ada waktunya makan yo makan, waktunya minum yo minum. Itu boleh. Nah, sekarang kalau itikafnya tuh sehari semalam, ya toh, atau 7 hari atau 3 hari misalnya. Kalau yang enggak makan lantas piye? Gitu kan? Maka pada waktu kita akan melakukan itikaf itu ya harus koordinasi juga dengan keluarga yang di rumah. Gitu. Ya harus koordinasi. Saya mau itikaf 3 hari misalnya gitu. 3 hari 3 malam. Ya ngomong sama istri, ngomong sama keluarga, gitu kan? Sehingga istri atau keluarga yang lain waktunya makan ya kasih bawa ngirim makanan gitu kan, ngirim makan, ngirim minum gitu. Itu namanya ibadah yang memang benar-benar harus dipikir, tidak hanya sekedar sajek-sajek itu ya enggak. Ya kecuali itikafnya cuma sebentar itu ya. Ya kalau itikafnya lebih sehari semalam ya harus semuanya itu harus kita pikirkan juga. Ya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, disinilah pentingnya kita melakukan satu amalan itu tidak hanya sekedar menuruti hawa nafsunya sendiri itu saja, tidak. Tapi juga harus dipikir juga bagaimana apa-apa yang bisa membuat sukses. Ya, sukses di sini artinya sempurnanya ibadah kita. Ya. Sehingga yang lain-lain pun harus kita pikirkan. Nah, itulah. Artinya harus diplanningkan, harus direncanakan. Ini yang penting seperti itu. Ya, karena dengan perencanaan yang matang,
fa insya Allah ya ibadahnya kita, itikafnya kita yang dalam hal maksud di sini adalah itikafnya kita itu adalah lancar, ya tentu secara ya namanya juga udah niat mesti dengan cara ikhlas lillahi ta'ala. Wis orang mikir nanti anak saya mau makan apa, sudah nggak mikir begitu. Ya, nanti istri saya itu nanti harus makan apa, udah mikir begitu lagi. Kenapa? Sudah diniati dan sudah direncanakan. Ya, kita mau ninggalin istri atau anak seminggu atau 10 hari ya, uangnya dikasih istri itu, gitu kan untuk kebutuhan hidup sehari-harinya, termasuk kebutuhan hidup lainnya. Ya, tanyain ini 10 hari ke depan mau apa saja, gitu kan? Kira-kira kan begitu. Ya, mau beli apa misalnya gitu kan. Mau ada kebutuhan ABCD, ada keluarga. Yowis, ini uangnya, kan begitu. Nah, saya mau itikaf 10 hari di masjid. Tolong tiap jam sekian. Ya, apalagi kalau dalam bulan puasa kan, karena bulan puasa kan, itikaf itu kan masalahnya kan tidak harus bulan puasa ya. Jadi bebas bulan puasa maupun di bulan tidak bulan puasa. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan nanti pas sahur saya kirimin makanan, minuman. Nanti pas buka saya kirim makanan, minuman. Ya itulah harus yang dilakukan. Sehingga ini misalnya suami yang itikaf di masjid ini dia mendapatkan pahala yang bagus, yang banyak, ya. Istri juga merasa rela, merasa ikhlas, gitu kan. Disinilah terjadilah sinkron. Jangan kita melakukan ibadah, ya kan? Tapi menyakiti orang lain, menyakiti istri kita, menyakiti anak kita secara tidak langsung. Karena bisa jadi, kan? Kita melakukan ibadah yang tujuannya baik, tapi salah satunya istri ditelantarkan, anak ditelantarkan. Kan menyakiti. Ya ini sesuatu hal yang bertentangan. Tidak selaras. Tidak selaras dengan tujuannya kita melakukan ibadah yang tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala. Maka inilah pentingnya buat kita semuanya adalah sesuatu hal itu memang perlu dipikir lebih jauh, ya, baik itu secara lahiriah maupun secara batiniahnya kita. Sehingga dalam kita melaksanakan ibadah, fa insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang luar biasa. Apalagi kita melakukannya adalah di bulan Ramadan, ya, di bulan puasa ini, yang jelas pahalanya berlipat-lipat yang kita tidak bisa mengukurnya sebanyak apa, karena Allah sendiri yang akan menjamin daripada pahala itu sendiri. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, semoga dengan adanya apa yang kita sampaikan ini menjelang akhir bulan Ramadan ini ada manfaatnya buat kita, ya. Jangan jadikan hari-hari kita di akhir bulan Ramadan ini menjadi hari yang Lailatul Qadar, ya, bukan Qadar tapi Qadar, ya. Ya, jadi malam bingung, ya, bukan jadi malam bingung tapi benar-benar malam Lailatul Qadar, ya. Jadi artinya kita bisa melakukan aktivitas apapun, ya, semangat kita makin tinggi, ibadah kita makin tinggi, usaha kita makin tinggi, sehingga nanti Pak insya Allah pada saat kita meraih hari kemenangan yaitu di Idul Fitri, kita bisa melakukan satu kegembiraan karena kita sudah melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita merasa bahagia hidupnya, ya, di hari kemenangan nanti. Pak insya Allah, ya. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman,